Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu 28 September 2025 saya akan sampaikan satu tema dari rahasia firman Tuhan, yaitu kelahiran anak laki-laki dan kejatuhan iblis. Ini Wahyu pasal 12 ayat 5 sampai 6, kemudian ayat 7 sampai 9. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang paling membuat iblis takut dan gemetar, karena dahulu Tuhan itu pernah berbicara bahwa keturunan dari wanita ini, keturunan dari Hawa, nanti yang akan meremukkan kepala ular. Jadi iblis itu begitu marah, begitu ingin menghancurkan. Iblis yang dahulu meminjam raga atau merasuk pada ular, yang menipu dan membuat Hawa itu jatuh dalam dosa, itu sangat takut dan curiga dengan kelahiran anak laki-laki. Saudara, akibat dosa pertama yang dilakukan oleh Hawa dan juga Adam, oleh tipu muslihat iblis, akibat dosa pertama itu kemudian ada beberapa ketetapan Tuhan yang diputuskan. Yang pertama, saudaraku, keputusan untuk ular yang badan atau raganya itu dipakai oleh iblis atau dirasuk oleh iblis. Kemudian ular itu dikutuk Tuhan. Yang pertama, kemudian ular itu berjalan menjalar dengan perutnya dan makan dari debu tanah liat. Saudara, jadi ular zaman dahulu ya ini rupanya berjalannya tidak menjalar, saudaraku. Bisa jadi merupakan makhluk yang dahsyat, yang bisa terbang juga, saudaraku. Tapi sejak peristiwa itu, saudaraku, ular itu dikutuk. Dia berjalan dengan perutnya dan menjalar, kemudian memakan debu tanah. Kemudian yang kedua, kutukan untuk ular. Ular dan keturunannya ini akan menjadi musuh abadi dengan keturunan Hawa. Jadi terjadi permusuhan abadi antara keturunan ular. Jadi iblis yang merasuk di dalam diri ular itu juga ada keturunannya, saudaraku. Itu siapa tuh, saudaraku? Orang yang dikatakan sebagai keturunan iblis. Kalau Tuhan Yesus pernah katakan bahwa engkau keturunan ular beludak. Saudaraku, itu siapa? Orang yang suka bohong, saudaraku. Seperti halnya iblis. Iblis itu bapa pendusta. Nah, kemudian dari iblis ini akan menurunkan sifat-sifat kepada manusia-manusia yang dipengaruhinya dengan sifat bohong, dengan sifat memutarbalikkan firman. Saudaraku, itulah yang disebut sebagai keturunan iblis. Jadi ular dan keturunannya akan menjadi musuh abadi dengan keturunan Hawa. Nah, keturunan Hawa ini termasuk nanti diantaranya saudaraku, yang pertama tentunya Kain dan Habel ya, saudaraku. Saudara tentu ingat peristiwa tentang Kain dan Habel, saudaraku. Dari keturunan Kain tentunya Henok itu keturunan Kain loh, saudaraku. Kemudian dari Habel itu enggak ada keturunan karena Habel dibunuh. Saudaraku, jadi Henok itu keturunan dari Kain kalau saudara merunut ke bawah. Saudara, permusuhan abadi ini juga yang pertama itu tentunya lahirnya anak-anak dari perempuan, Kain, Habel, bahkan kemudian keturunan Kain itu selanjutnya ada juga Henok. Henok itu orang yang pertama kali diangkat hidup-hidup. Saudara, kemudian kutukan selanjutnya yang membuat iblis itu sangat takut dengan anak laki-laki, itu ular akan diremukkan kepalanya oleh keturunan Hawa.
Jadi yang membunuh ular, yang mengalahkan ular itu bukan Hawa sendiri, tetapi adalah anak laki-laki. Saudara, maka sampai saat ini kaum wanita itu kalau melihat ular ya pasti reaksinya takut atau jijik, atau memanggil anaknya, "Nah, ini ada ular, tolong bunuh." Atau kalau dekat dengan suaminya ya teriak pada suaminya, "Pak, ini ada ular, tolong dibunuh." Biasanya bukan perempuan itu sendiri yang membunuh ular, yang menghancurkan kepala ular, tetapi adalah anak laki-lakinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian selanjutnya keputusan Tuhan yang terjadi nomor 2 ini adalah wanita akan mengalami susah payah waktu mengandung dan kesakitan ketika melahirkan anak. Ini ketetapan bagi wanita. Jadi seorang wanita itu pasti susah payah waktu mengandung, kemudian kesakitan waktu melahirkan. Tetapi di ayat lain justru dikatakan karena wanita mengalami susah payah waktu mengandung, mengalami kesakitan waktu melahirkan anak, karena itu wanita diselamatkan, saudaraku. Jadi ini satu penghargaan terhadap kaum wanita. Kemudian yang ketiga, karena peristiwa dosa yang pertama tersebut, saudaraku, Adam sebagai seorang lelaki menjadi bersusah payah mencari rezeki. Nah, dulu kan di Taman Eden semua tunduk taat, saudaraku. Bahkan ketika menginginkan buah-buah apapun bisa langsung berdatangan karena mereka memiliki tubuh kemuliaan. Saudaraku, bahkan menginginkan makanan yang lezat-lezat pun bisa datang. Jadi semenjak dosa itu terjadi, kemudian Adam itu susah payah mencari rezeki. Kemudian berhadapan dengan semak duri, semak belukar, dan tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makanan dengan berpeluh mencari makan sampai kembali menjadi debu. Saudara, kalau ingin mengalami pemulihan dalam hal ekonomi, kita hendaknya berdamai dengan Tuhan, saudaraku. Dosa-dosa masa lalu kita betul-betul bertobat. Kita semua ini punya dosa ya, saudaraku, tetapi kita bertobat, saudaraku. Sungguh-sungguh memohon ampun dan bertobat supaya kutukan yang terjadi pada Adam ini, di mana Adam menjadi susah payah mencari rezeki, saudara menjadi susah payah mencari uang, mencari berkat, saudaraku, itu perlu pemulihan. Dan pemulihan pertama yang bisa saudara kerjakan adalah ketika saudara bertobat dari segala macam dosa masa lalu. Lewat pemulihan itu, saudaraku, nanti berkat akan menjadi dipermudah dalam hidup saudara. Jadi ada 3 perkara ya. Jadi akibat dosa yang diperbuat oleh Hawa yang kemudian diikuti oleh Adam itu, yang pertama ular itu kemudian dikutuk, kemudian yang kedua ada ketetapan bahwa wanita itu akan mengalami susah payah waktu mengandung dan kesakitan waktu melahirkan. Kemudian yang ketiga, karena dosa yang terjadi pada Adam dan Hawa, maka Adam kemudian mengalami kesusahan ketika mencari rezeki. Saudaraku, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 24. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 24 dibaca Ibu Tami. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Terus firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Amin. Saudara, saya beritahu akibat dari dosa yang pertama dirasakan oleh Adam dan Hawa, dan juga dirasakan oleh manusia sekarang ini. Kalau manusia itu berbuat dosa,
ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Saudara, kalau tiba-tiba saudara ini mengalami rasa takut, depresi, kadang tanpa alasan, saudaraku, ingat itu merupakan satu karakter dari masuknya dosa. Jadi dosa itu kalau masuk di dalam diri seseorang, maka menyebabkan orang itu memiliki rasa takut, ketakutan, saudaraku. Selanjutnya ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ya, yang kedua selanjutnya, kalau dosa itu masuk, saudaraku, akan terjadi saling lempar tanggung jawab. Oh, ini bukan kesalahanku, tapi kesalahannya perempuan yang di sebelahku ini. Ini bukan kesalahanku, terjadi saling lempar tanggung jawab. Jadi ketika dosa itu masuk, saudaraku, akan terjadi saling lempar tanggung jawab. Saudaraku, kemudian ya dilanjut. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ya, terus? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Amin. Jadi di sini dikatakan ular itu dikutuk, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, ular yang merupakan manifestasi dari iblis atau Lucifer, itu saudaraku, cara jalannya itu terbang. Saudaraku, tetapi saudaraku di sini dikatakan karena dikutuk oleh Tuhan, saudaraku, ini ular yang menggoda Hawa dahulu. Kemudian cara jalannya itu adalah dengan perutnya. Saudaraku, dilanjut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terus? Temannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi pada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Amin. Sampai di sini. Jadi ini kisah Alkitab yang tertulis di dalam kitab Kejadian tentang dosa yang pertama kali terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi dosa pertama kali terjadi pada diri Hawa, kemudian dosa itu dibagikan kepada Adam juga, memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara, sebetulnya iblis itu sudah terlebih dahulu jatuh, saudaraku. Dikisahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-14, itu satu gambaran, kemudian Yeskiel pasal 28 itu hampir sama digambarkan di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan itu menciptakan makhluk yang segambar dan serupa dengan Tuhan, serupa dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah, dan itu rupanya adalah kita manusia. Nah, iblis itu tidak dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Yang pada saat itu malaikat-malaikat, namanya Lucifer, itu tidak segambar dan serupa dengan Allah. Gabriel pun, saudaraku, itu tidak dicipta segambar dan serupa
dengan Allah. Mikael juga tidak dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kenapa Tuhan itu mencipta makhluk baru yang persis segambar serupa dengan Allah ini, yang membuat kalangan malaikat itu marah dan cemburu, saudaraku. Jadi ini mula buka dalam bahasa Jawanya itu. Mula bukane kejatuhan si iblis. Karena iblis itu merasa superior, merasa lebih, merasa hebat. Tetapi suatu ketika Tuhan menciptakan makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah, artinya lebih dari Lucifer yang pada saat itu masih malaikat. Akibatnya Lucifer jatuh karena penyakit iri tersebut. Tidak mau tunduk di dalam kepemimpinan Tuhan. Jadi saudaraku, dosa tidak mau tunduk kepada kepemimpinan Tuhan ini dosanya Lucifer. Lucifer itu akhirnya menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat. Itu dinubuatkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, saudaraku. Dan itu dahulu juga seperti itu, saudaraku. Jadi karena Tuhan itu menciptakan makhluk yang segambar dan serupa dengan Dia sendiri, maka kalangan malaikat pun cemburu. Karena malaikat-malaikat kok malah disuruh melayani makhluk baru. Makhluk baru itu Adam dan Hawa waktu itu, saudaraku. Dan sekarang ya kita semua. Kenapa Tuhan sedemikian, seolah-olah tidak adil? Ini yang membuat Lucifer waktu itu jatuh, kemudian membangkang dan makar. Saudaraku, membangkang dari perintah Tuhan, membangkang dari sistem kepemimpinan Tuhan. Akhirnya terjadilah tragedi-tragedi yang besar. Akhirnya iblis menyusup di dalam raga ular untuk menjatuhkan makhluk yang lebih mulia dari malaikat, yaitu manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita dicipta oleh Tuhan sebagai manusia, ini segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan malaikat pun menjadi iri. Waktu itu di dimensi malaikat, para malaikat sempat berbincang-bincang, terlibat dalam satu komunikasi, di mana akhirnya salah satu malaikat utama itu jatuh, yang namanya Lucifer, saudaraku. Jatuh kemudian mempengaruhi malaikat-malaikat lain. Saudara, saya beritahu ya, yang memberi nama malaikat itu sekali lagi adalah Tuhan Bapa segala roh. Jadi ada malaikat Mikael itu yang kasih nama juga Tuhan Bapa segala roh. Kemudian Gabriel itu yang kasih nama juga Tuhan sendiri. Kemudian Lucifer sebelum jatuh itu yang kasih nama Tuhan. Kemudian ada juga di dalam kitab Wahyu itu Abaddon, Apoleon itu juga Tuhan sendiri yang kasih nama. Jadi meskipun kita itu makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kita tidak berhak memberi nama malaikat. Saudaraku, nanti oke banget, saudaraku. Dan memang malaikat itu banyak sekali. Di dalam diri setiap orang percaya itu ada malaikat-malaikat yang melayani. Nanti saudara jenengi dewe, saudaraku, wah, malaikat pelindungku ini namanya malaikat sang apa begitu, sang panas. Malaikat ya begitu, saudaraku. Kita tidak berhak memberi nama kepada malaikat. Nah, dari kejatuhan malaikat, kemudian karena malaikat ini jatuh, kemudian mempengaruhi manusia yang dicipta segambar dan serupa Allah ini kemudian juga jatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keturunan perempuan inilah yang sangat ditakuti oleh iblis, sebab Tuhan sudah tetapkan bahwa keturunan perempuan ini yang kelak akan meremukkan kepala iblis. Jadi yang akan menghancurkan iblis, mengalahkan Lucifer itu bukan Hawa sendiri, tetapi keturunannya yang disebut sebagai anak laki-laki. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Nah, iblis ini sudah curiga dari dulu. Saudaraku, kita akan baca dulu satu ayat tentang wanita ya, saudaraku. Ini 1 Timotius 2
ayat 11 sampai 15. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 15. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Terus Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Terus 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, barulah kemudian Hawa. Terus Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. 15, perhatikan. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Amin. Perempuan ini nanti pada akhir zaman akan menunjuk kepada gereja akhir zaman yang akan melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan diangkat dan harpaso. Di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Perempuan akan diselamatkan, lari kepada belantara pengungsian, mengungsi selama 1260 hari lamanya setelah melahirkan anak laki-laki. Dan setelah anak laki-laki itu lahir, iblis jatuh, saudaraku. Dan ketika iblis jatuh, kemudian iblis menciptakan suasana yang paling ngeri di dunia ini yang namanya masa antikris. Dan Alkitab sudah nulis masa antikris itu 42 bulan lamanya atau 1260 hari. Jadi akibat kejatuhan iblis, saudaraku, ini kemudian kalau dahulu saudaraku iblis itu mempengaruhi Hawa. Kemudian Hawa jatuh dalam dosa. Nah, di akhir zaman ketika iblis yang sudah menjelma menjadi naga merah padam, kejahatan yang sempurna itu jatuh, saudaraku, maka iblis akan menciptakan satu suasana yang paling ngeri di dunia ini yang disebut dengan masa antikris. Saudaraku, tetapi jemaat Tuhan, tetapi gereja Tuhan, tetapi wanita, tetapi perempuan itu akan diselamatkan karena melahirkan anak. Karena di akhir zaman gereja akan melahirkan orang-orang yang sempurna yang merupakan pewaris tahta surga. Wahyu 12 ayat kelima. Saudara, tetapi menunggu sampai dengan Wahyu 12 ayat yang kelima itu banyak kali iblis sudah dibikin kocar-kacir, iblis sudah dibikin takut dan gentar. Belajar dari kelahiran Musa. Ketika Musa lahir, saudaraku, itu Fir'aun marah. Fir'aun sudah cemburu, Fir'aun sudah menggeretak kemarahannya, saudaraku. Kita akan membaca Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Terus? Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus? Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Terus? Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah perahu di tepi sungai Nil. Amin. Saudaraku, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Jadi Nabi Musa orang tuanya adalah suku Lewi, ya saudaraku, baik papanya maupun mamanya itu dari suku Lewi. Namanya siapa? Jangan-jangan sampai sekarang saudara nggak tahu ini papanya Nabi Musa itu namanya siapa, saudaraku. Mamanya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa itu siapa? Jadi ayah Nabi Musa itu namanya Amram, ya saudaraku. Kemudian ibunya itu Yokebed. Bisa saudara baca di dalam Keluaran pasal 16 ayat 19 sampai 20, ya. Jadi ayah Nabi Musa itu namanya Amram, kemudian ibunya Yokebed. Saudara, ketika Musa ini lahir, kecurigaan dan ketakutan iblis, karena iblis sudah diputuskan bahwa iblis itu akan diremukkan kepalanya oleh keturunan dari Hawa, termasuk juga Yokebed ini. Amram dan Yokebed ini merupakan keturunan dari Hawa juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kecurigaan dan ketakutan iblis itu, saudaraku, merasuk di dalam
raganya Fir'aun sehingga menyuruh membunuh anak laki-laki Ibrani. Jadi Fir'aun itu sudah gentar ketakutan minta ampun, saudaraku, dan menciptakan suasana yang ngeri, dibantainya setiap anak laki-laki dari orang Ibrani. Nah, pada saat itu saja sudah gentar, saudaraku. Nanti di akhir zaman ketika anak laki-laki itu lahir, saudaraku, orang-orang sempurna itu dilahirkan oleh gereja Tuhan, maka iblis akan ngamuk sekali dan menciptakan huru hara besar yang namanya masa antikris. Jadi saudara ingat ya, supaya saudara nggak lupa, ayahnya Musa itu Amram, kemudian ibunya Yokebed. Ya, saudara, ini pengetahuan dasar sekali. Ya, kita baca Keluaran pasal 1 ayat 22. Ini kebengisan Fir'aun yang dirasuk oleh iblis. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Amin. Jadi, saudaraku, iblis ini ketika zaman Musa lahir merasuk di dalam diri Fir'aun. Raganya Fir'aun itu dirasuki oleh iblis sehingga memerintahkan pembunuhan terhadap anak laki-laki orang Ibrani. Saudaraku, ini zaman Nabi Musa. Kemudian zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kepala kita, kepala gereja. Sedangkan yang lahir di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu badannya Tuhan Yesus Kristus. Orang lahiran itu kan yang keluar kepalanya dulu, saudaraku. Kemudian baru badannya, ya. Saudaraku, seperti itu kelahiran yang normal. Demikian pula kelahiran badan yang maha besar itu yang keluar dulu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kemudian organnya secara sempurna itu lahir di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dan itu kita semua. Dan yang melahirkan itu gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketakutan dari iblis yang dahulu sudah dikutuk dan ditetapkan oleh Tuhan bahwa iblis itu akan diremukkan oleh anak laki-laki kembali terulang. Ketakutan, kecurigaan, kemarahan iblis itu pada zaman Tuhan Yesus Kristus kepala kita, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus kepala gereja. Iblis itu merasuk dalam raganya Raja Herodes ketika Tuhan Yesus Kristus lahir. Ini ditulis dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15, kemudian Matius pasal kedua ayat 16 sampai 18. Kita akan membaca dulu Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Coba dibaca. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Terus? Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anak." Amin. Jadi ayat 13 sampai 15 ini di akhir zaman merujuk kepada peristiwa Harpaso, penyelamatan anak laki-laki. Saudaraku, penyelamatan Tuhan Yesus pada saat itu, Tuhan Yesus dibawa oleh orang tuanya lewat petunjuk dari Roh Kudus. Saudaraku, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Pada saat itu penyelamatan anak laki-laki dan ibunya masih bersamaan, saudaraku. Saudaraku, jadi ayat 13 sampai 16 ini di akhir zaman kemudian merujuk pada peristiwa penting, yaitu Harpaso, penyelamatan anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian juga merujuk kepada pengungsian, yaitu kepada ibu yang melahirkannya, yaitu gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang melahirkan orang-orang sempurna nanti akan diungsikan oleh Tuhan ke suatu tempat selama 1260 hari. Saudara, kita akan membaca sekarang Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Matius pasal 2
ayat 16-18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Terus Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. amin. Matius pasal 2 ayat 16-18 ini pada akhirnya merujuk dan menunjuk kepada keturunan lain yang tertinggal di masa Antikris, yang nanti seizin Tuhan akan ada juga orang-orang Kristen yang kanak-kanak rohani, saudaraku, dan kanak-kanak rohani ini nanti akan tertinggal di masa Antikris, dan kalau ingin selamat harus menolak tanda 666, kemudian dia pasti disiksa dan mati oleh karena siksaan Antikris, saudaraku. Jadi saya kembali kepada dahulu tentang Lucifer yang jatuh, ya, ketika Tuhan menciptakan makhluk baru yang segambar dan serupa dengan Allah. Makhluk baru itu kita, Adam dan Hawa, itu segambar serupa dengan Allah. Lucifer jatuh dari golongan malaikat itu sampai iri dan jatuh, saudaraku. Sedangkan malaikat-malaikat itu tidak dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan malaikat-malaikat itu disuruh Tuhan untuk melayani makhluk baru tersebut, ya. Ini secara logisnya mungkin Lucifer itu protes, nggak terima, dia lebih senior, dia lebih cemerlang, dia lebih luar biasa menurut dia. Kenapa Tuhan ciptakan makhluk baru yang namanya manusia, yang namanya Adam dan Hawa, dan harus melayani pula? Saudaraku, ini yang membuat Lucifer dan sepertiga malaikat itu nggak terima, saudaraku, dan akhirnya menciptakan berbagai macam malapetaka, dan di akhir zaman nanti menciptakan satu masa yang berat yang namanya masa Antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi bahkan malaikat-malaikat itu disuruh untuk melayani kita, makhluk yang baru. Iblis, Lucifer, dan sepertiga malaikat itu berontak dan jatuh. Dan saudara, Lucifer itu gambaran dari keangkuhan yang tidak mau tunduk dalam kepemimpinan Tuhan, merasa diri lebih, sehingga ketika Tuhan menetapkan menciptakan makhluk baru yang namanya manusia, Adam dan Hawa, iblis ratrimo, saudaraku. Digambarkan kejatuhannya itu di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 11-15. Ini digambarkan seperti jatuhnya Raja Tirus. Kemudian di dalam Yesaya pasal 14 ayat 15-16 itu digambarkan seperti ejekan tentang Raja Babel. Sekarang yang kita akan baca tentang sifat sombong dari iblis. Iblis itu sombong kepada kepemimpinan Tuhan. Insubordinasi, artinya dia membangkang dari kepemimpinan Tuhan. Ini karakter iblis loh, saudaraku. Kita akan melihat di dalam Yeskiel pasal 28, ya, Yeskiel 28 ayat 11-15 dibaca. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, ya, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Terus Engkau di Taman Eden, yaitu tangan Allah, penuh dengan segala permata dan yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Terus Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. amin. Saudara, kalau memperhatikan kecemerlangannya Lucifer ini luar biasa memang. Digambarkan dengan nubuatan mengenai Raja Tirus. Beginilah firman Tuhan, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Itu Lucifer sebelum jatuh dalam dosa.
Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah yang penuh batu permata berharga. Ya, ini yang menghiasi Lucifer, itu yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Ada 9, saudara. Jadi batu yang menghiasi malaikat yang jatuh, yang namanya adalah Lucifer, itu 9 batu mutiara, saudaraku. Ini mengandung arti apa tuh, saudaraku? Ini belum sedahsyat imam besar, karena imam besar memiliki 12 batu permata komplit. Nah, Lucifer ini dia cuma dihiasi dengan 9 batu mutiara, artinya ilmunya itu belum tuntas, saudaraku, sebetulnya. Nah, kadang memang orang itu kalau ilmunya belum tuntas, itu sombongnya minta ampun, saudaraku. Merasa diri pintar, merasa diri hebat, merasa diri lebih. Padahal manusia yang diciptakannya, yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa Allah, nanti bahkan berhias dengan 12 permata. Artinya memang lebih, saudaraku. Jadi ini kesombongan dari Lucifer, kesombongan iblis. Dia baru punya 9 permata sudah geleleng. Orang itu gitu, saudaraku. Kalau anak kecil tuh punya mainan baru, mobil-mobilan, itu sudah senang banget. Sudah merasa mobil-mobilannya tuh lebih berharga dari mobil papanya. Saudaraku, ini loh, aku punya mobil keren ini, Pak. Mobilku ini lebih keren dari mobilnya Papa, padahal baru mobil-mobilan. Saudaraku, jadi seperti itu. Iblis Lucifer itu memang dahsyat, tetapi dia belum sedahsyat imam besar agung. Dia belum sedahsyat imam besar yang menggunakan 12 permata. Ilmunya itu belum tuntas. Jadi orang itu kalau ilmunya belum tuntas, omongannya gede, omongannya sombong banget. Saudaraku, ingin mengatasi Tuhan, mengatasi bintang-bintang di langit. Itu kata Lucifer seperti itu. Saudaraku, dilanjutkan. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Terus? Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ya, sekarang kita akan berpindah di dalam topik yang sama tentang Lucifer juga. Ini Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Ya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Terus? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Terus? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Amin. Saudaraku, jadi di dalam kecemerlangannya si Lucifer itu sebetulnya ilmunya belum sempurna. Tidak sedahsyat imam besar agung. Dia baru memiliki 9 permata. Ilmunya belum sempurna. Imam besar agung memiliki 12 permata. Dan itu nanti melambangkan 12 suku Israel. Saudaraku, jadi begitu ya, orang yang dipengaruhi oleh iblis itu begitu dia mendapatkan ilmu, ilmunya itu belum tuntas, dia sudah memiliki kesombongan yang ingin mengatasi kepemimpinan Tuhan. Ini Tuhan tidak suka, saudaraku. Nah, di akhir zaman, iblis itu akan jatuh total dan sama sekali tidak bisa naik turun surga bumi. Setelah anak laki-laki lahir, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Setelah itu iblis itu nggak bisa naik turun surga bumi lagi. Kalau sebelum Wahyu pasal 12, itu iblis masih bisa menuduh Ayub, menuduh anak-anak Allah. Tetapi semenjak Wahyu 12 ayat 5, iblis jatuh total dan sama sekali tidak bisa naik turun surga bumi setelah anak laki-laki itu lahir. Saudaraku, setelah tahta surga itu ada yang mewarisi,
Jadi setelah gereja Tuhan melahirkan orang-orang sempurna yang kadar imannya mencapai ruang Maha Kudus, saudaraku, inilah yang ditakutkan iblis. Iblis itu tidak takut pada Hawa, saudaraku, malah dekat, malah ganggu. Bahkan juga iblis itu nggak takut pada mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Dia deketin, saudaraku, menunggu. Tetapi yang membuat dia gentar adalah anak laki-laki itu. Maka ketika anak laki-laki itu hendak lahir pun sudah akan diserobot, dihancurkannya, saudaraku. Jadi iblis itu nggak takut pada Hawa loh, saudaraku, nggak takut juga pada mempelai. Tetapi yang ditakuti iblis itu adalah yang dilahirkan oleh mempelai itu. Saudaraku, kalau wanita bagi iblis itu masih bisa digoda, Hawa itu masih digoda, gereja Tuhan masih bisa digoda. Tetapi nanti ketika gereja Tuhan melahirkan orang-orang sempurna, ini nggak bisa digoda lagi. Dan inilah orang-orang sempurna di akhir zaman yang akan mengalami peristiwa dahsyat yang namanya harpazo. Jadi anak laki-laki itu tidak bisa dicobai lagi karena adalah pewaris tahta surga. Semenjak tahta surga itu ditempati oleh pewaris-pewarisnya, maka iblis itu dicampakkan ke bumi. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, eteken huios archen, saudaraku. Itu artinya melahirkan keturunan, menghasilkan keturunan, menghasilkan pewaris, lebih tepatnya itu seperti itu, melahirkan pewaris tahta surga yang kemudian harpazo. Saudara, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Setelah gereja nanti berhasil melahirkan orang-orang sempurna yang kemudian langsung dibawa kepada tahta Allah, dirampas kepada Allah dan ketatannya, maka kemudian iblis itu jatuh dan tidak punya akses naik turun surga bumi lagi. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Jadi rangkaian peristiwa, kalau saudara saya beritahu, dari pertobatan Israel, 144.000 dari suku keturunan Israel, kemudian 9 bulan kemudian terjadi peristiwa harpazo, lahirnya orang-orang sempurna ini, saudaraku, yang kemudian mewarisi tahta Allah, dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Ini berpengaruh. Ketika tahta Allah itu ada yang mewarisi, maka iblis itu dicampakkan ke bawah. Di sini dikatakan timbul peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya. Mikael ini termasuk malaikat yang nggak jatuh. Saudaraku, Gabriel juga tidak jatuh, tetapi Lucifer jatuh. Sekali lagi, yang memberi nama Gabriel, Mikael, terus Lucifer, Abaddon, Apoleon itu yang kasih nama Tuhan. Saudaraku, bukan manusia ngasih nama malaikat. Saudaraku, jadi ketika orang-orang yang harpazo ini dicetak oleh gereja Tuhan, dihasilkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman, maka iblis itu kemudian dilemparkan ke bumi, dan di bumi menciptakan satu masa yang begitu dahsyat, mengerikan, yang namanya masa antikris. Saudara, kalau ada bintang jatuh saja, saudaraku, meteor lah, saudaraku, meteor jatuh ke lautan, itu nanti menimbulkan tsunami meskipun kecil, saudaraku. Nah, di Wahyu pasal 12 ayat 79 ini yang jatuh adalah iblis. Saudaraku, ini nanti secara fisik juga akan berpengaruh kepada lautan. Nanti antikris itu akan munculnya dari dalam laut. Wahyu pasal 13, saudaraku. Nah, iblis itu dicampakkan, rupanya jatuh ke pantai dan ke laut, saudaraku. Nah, saya beritahu saudara, nanti ketika masa antikris itu dimulai dan terjadi, saudaraku, maka akan ditandai dengan
terjadinya tsunami yang begitu besar. Karena bukan lagi sekedar meteor yang jatuh, bukan lagi sekedar bintang Abaddon, Apollyon, bintang Absinthus yang jatuh, saudaraku, tetapi ini iblis dengan satu kekuatan yang besar, dia jatuh dari surga, dilemparkan ke bumi. Jatuhnya itu ke pantai, saudaraku. Nanti kalau sudah membaca di Wahyu pasal 12 ayat terakhir dan Wahyu pasal 13 ayat-ayat di awal, itu dikatakan iblis itu dilemparkan ke sana sampai tidak sadar, dan salah satu kepalanya itu luka dan menimbulkan satu suasana yang membuat si antikris itu seolah-olah mau mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi setelah surga, tahta surga di Wahyu 12 ayat yang kelima itu ditempati oleh Tuhan Yesus Kristus dan badannya secara utuh, maka saudaraku selanjutnya iblis itu dicampakkan ke bumi, dan di bumi menciptakan suasana yang paling ngeri yang namanya masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjut Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 17. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saya terangkan dulu, mumpung saya ingat. Jadi wanita itu, saudaraku, ini menggambarkan gereja Tuhan, saudaraku. Gereja Tuhan itu melahirkan orang-orang yang sempurna, yang langsung harpaso di Wahyu 12 ayat 5. Kemudian dia sendiri akan diungsikan. Tetapi dia juga memiliki keturunan-keturunan yang lain. Saudaraku, seperti halnya keturunannya Hawa, itu ada yang kadar rohaninya itu kanak-kanak. Tetapi keturunan Hawa itu ada yang berkarakter Henok, berkarakter Musa, berkarakter Elia, bahkan berkarakter Tuhan Yesus Kristus. Itulah karakter anak laki-laki yang dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, jadi saya sedikit menerangkan tentang teknik atau metode penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan di akhir zaman. Jadi di sini dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Saudara menyimak di Wahyu 12 ayat yang ke-9 tadi. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Nah, ini sampai ibaratnya semaput. Sampai di ayat 13 dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak itu, anak laki-laki itu. Kemudian kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Iya. Terus 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Langsung Wahyu pasal 13 ayat 1. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Iya, jadi iblis tadi yang marah, kemudian memburu perempuan itu, memerangi keturunannya yang lain, itu dia tinggal di pantai laut. Ayat yang ke-1 dari Wahyu 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Amin. Antikris muncul dari dalam laut. Ini roh Fir'aun yang dahulu mati di laut Teberau. Saudaraku, ini juga roh yang dahulu saudaraku
ada di dalam diri Herodes, saudaraku, yang memakai raganya Herodes. Nah, di akhir zaman roh yang itu pula, saudaraku, yang sudah mencapai puncak kejahatan itu akan merasuk di dalam diri seorang manusia yang namanya adalah antikris. Saudara, saat ini antikris itu sudah ada, saudaraku, tetapi belum bisa menyatakan dirinya, saudaraku, dan belum waktunya, karena gereja Tuhan masih harus dibentuk sampai melahirkan orang-orang yang sempurna. Baru setelah gereja Tuhan itu berhasil melahirkan orang-orang sempurna, antikris itu baru nanti nongol. Dia akan merasuk ke dalam raga seseorang, orang yang begitu dahsyat, orang yang begitu pintar di muka bumi ini, saudaraku, dan nanti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat pula. Bahkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 itu, saudaraku, dia akan mengumpulkan raja-raja di bumi untuk berkumpul memerangi anak domba. Mereka berkumpul di dalam pada satu tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Harmagedon. Saudaraku, itu dikumpulkan oleh antikris, saudaraku. Jadi nanti di akhir zaman itu akan ada raja-raja yang bersekongkol, bersatu hati melawan Tuhan Yesus. Mana yang namanya Tuhan Yesus? Sini aku lawan. Akan ada satu persekongkolan seperti itu, raja-raja di bumi nanti. Kita akan membaca, saya mendadak teringat ini, saudaraku. Wahyu pasal 16. Saya cari dulu ya ayatnya. Wahyu 16 ini ayat terakhir. Wahyu 16 ayat 13 mulai, coba dibaca. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ya, jadi dari mulut antikris dan nabi palsu dan iblis itu nanti akan mempengaruhi raja-raja di bumi berkumpul di satu tempat yang namanya Harmagedon untuk memerangi anak domba. Saudaraku, yuk dilanjutkan. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Jadi di sini ada satu rahasia ya, saudaraku. Di akhir zaman akan ada persekutuan dari raja-raja yang dipengaruhi oleh roh najis yang seperti kata tadi, yang keluar dari mulut nabi palsu, mulut antikris dan mulut iblis. Saudaraku, itu akan mengeluarkan satu perbuatan-perbuatan ajaib, mempengaruhi raja-raja di bumi untuk bersepakat melawan anak domba. Itulah perang Harmagedon, saudaraku. Yuk terus dilanjut. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Amin. Datang seperti pencuri itu kepada kanak-kanak rohani, tetapi bagi mereka yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya dan hidup di dalam terang, Tuhan itu tidak datang seperti pencuri. Saudaraku, kalau membaca ayat itu yang komplit ya, saudaraku, Tuhan datang seperti pencuri itu kepada siapa saja. Dulu memang Tuhan nggak terangkan sedetail ini, tetapi firman Tuhan dari hari ke hari itu mengalami pembukaan rahasia firman yang disempurnakan. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Amin. Saudaraku, ini persekutuan dari raja-raja yang hatinya sudah dimasuki oleh roh-roh jahat. Di akhir zaman mereka akan nanti berkumpul, bersepakat melawan anak domba. Tetapi Tuhan Yesus akan menang karena dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas sekalian Tuhan. Dan saya beritahu saudara, nanti ketika masa antikris itu terjadi akan ditandai dengan kegoncangan laut ya, karena antikris itu munculnya dari laut. Iblis tadi dicampakkan juga, saudaraku,
ketepian lautan, saudaraku, yang tentunya menimbulkan sesuatu yang dahsyat. Seperti tadi saya bilang, kalau ada meteor sebesar alun-alun, saudaraku, alun-alun di kota saudara masing-masing, itu jatuh ke laut saja menimbulkan tsunami. Nah, nanti ketika iblis di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9 itu jatuh, saudaraku, itu nanti akan menimbulkan tanda tsunami besar terjadi. Saudaraku, jadi nanti sebelum di awal masa antikris itu akan ditandai dengan terjadinya tsunami yang besar. Saudaraku, sebetulnya ini bukan tanda bagi orang yang harpaso maupun diungsikan, tapi ini bagi orang-orang yang tertinggal. Karena orang-orang yang diungsikan maupun harpaso, mereka, saudaraku, sudah tidak akan melalui hal ini, saudaraku. Jadi merupakan bangkitnya roh Fir'aun, ya, yang dahulu iblis itu merasuk di dalam raganya Fir'aun. Iblis itu merasuk di dalam raganya Herodes. Itu nanti di akhir zaman akan merasuk di dalam diri seseorang dan menciptakan masa yang begitu jahat yang namanya masa antikris. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.